dalam keadaan yang serba kekurangan. Terlebih bila kadar iman tipis, maka seseorang akan dengan mudah terjerumus pada perbuatan nista. Setidaknya kenyataan itulah yang menjadi latar belakang dari kisah yang dialami oleh Wawan ini. Kalau saja hidupnya berkecukupan, pastilah dia tidak akan nekat mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Apalagi mencuri barang milik seseorang yang telah terbujur kaku menjadi mayat. Sebaiknya kamu kembalikan saja uang dan perhiasan itu, Wan. Itu perbuatan yang dilarang agama, karena itu berarti kamu telah menjarah harta milik orang lain. Begitulah nasihat Ade kepada Wawan. Kamu jangan soalin, sobat. Apalagi gadis itu sudah mati. Pada siapa aku harus mengembalikan uang dan perhiasan itu? Sedangkan alamatnya saja aku tidak tahu. Anggap saja ini memang sudah jadi rezekiku, jawab Wawan seenaknya. Dialog kedua sahabat karib tersebut berlangsung sekitar sebulan yang lalu. Ketika itu dengan wajah berseri-seri, Wawan menemui Ade di tempat kosnya. Dia menceritakan bahwa dirinya baru saja memperoleh rezeki nomplok. Kamu lihat apa yang kuperoleh hari ini? Uang dan perhiasan. Aku kira ini cukup untuk membayar uang semesterku, cetus Wawan dengan bersemangat. Hei, dari mana kamu bisa mendapatkan semuanya itu? Tanya Ade sambil menatap karibnya itu. Di antara keduanya memang hampir tak ada lagi rahasia. Karena itulah, tanpa tedeng aling-aling, Wawan menceritakan bahwa dirinya baru saja mengambil uang dan perhiasan milik seorang gadis yang mati akibat tabrak lari. Gila, jadi bukannya kamu tolong, malah kamu ambil uang dan perhiasan gadis itu, sesal Ade. Semula aku bermaksud menolongnya, tapi aku bingung dan gak tahu harus berbuat apa, jawab Wawan. Lantas mengapa kamu ambil barang-barang berharga miliknya, termasuk uang itu, tuding Ade. Wawan berusaha menekan perasaannya. Dia berkata sambil menatap sahabatnya. Kamu tahu kan, aku sedang kesulitan uang untuk bayar uang semester. Makanya, aku terpaksa mengambil uang ini. Sebab kalau tidak, kuliahku pasti bakal berantakan. Lagi pula, gadis itu kan sudah meninggal. Kalau bukan aku yang mengambilnya, mungkin juga orang lain juga akan mengambilnya. Jadi anggap saja ini cara Tuhan memberikan rezekinya kepadaku, jawab Wawan. Ade cuma bisa geleng-geleng kepala, sambil bergumam. Semoga saja apa yang kamu pikirkan itu benar, tapi aku takut akan ada sesuatu yang terjadi denganmu di kemudian hari. Ketakutan Ade itu ternyata benar. Sebulan setelah kejadian itu, kehidupan Wawan mulai tidak tenang. Tapi apa daya, penyesalan selalu datang di kemudian hari. Wawan sungguh tak menyangka kalau perbuatannya itu akan menyusahkan dirinya. Sabtu, 6 Januari tahun 2004. Sore itu hujan turun sangat deras mengguyur kota bandar Lampung. Karena ingin cepat-cepat pulang ke tempat kosnya, tanpa menghiraukan curah hujan yang tak bersahabat itu, Wawan nekat memaju sepeda motornya menembus hujan. Tak peduli pada resiko yang akan terjadi, dia memaju kendaraan itu dengan kecepatan tinggi. Barulah ketika membelok ke jalan perintis, dia sengaja memperlambat laju kendaraannya. Dia hafal betul keadaan jalan itu rusak berat dan penuh lubang. Ketika sampai di ujung jalan yang membelok ke sebelah kiri dan menembus jalan pramuka, tiba-tiba dia melihat sosok tubuh tergeletak di tengah jalan. Wawan segera menghentikan sepeda motor kesayangannya. Dia memarkirnya di pinggir jalan, kemudian bergegas menghampiri sosok itu yang terkapar dengan bersimbah darah itu. Astaga, kasihan sekali gadis ini. Dia pasti jadi korban tabrak lari, pikir Wawan cemas. Sejenak, dia menoleh ke kiri dan ke kanan, melihat kalau ada orang di sekitar tempat itu. Sepi. Karena jalan itu memang jalan alternatif, maka jarang sekali ada orang yang mau lewat situ kalau tidak terpaksa. Apalagi saat menjelang maghrib. Ditambah hujan deras pula. Daerah di sekitarnya juga sepi karena jauh dari pemukiman penduduk. Karena melihat tidak ada orang yang dapat dimintai pertolongan, Wawan segera bertindak sendiri. Didekatinya sosok yang berlumuran darah itu.
Sosok itu ternyata seorang gadis yang berusia sekitar 20 tahunan. Si gadis malang itu mengenakan jeans dan t-shirt kuning muda. Perlahan Wawan menyentuh tubuh gadis itu, tetapi tidak ada reaksi. Wawan mencoba mengguncang tubuh gadis itu, tetapi tidak bergerak. Rupanya gadis itu sudah tidak bernyawa lagi. Wawan kebingungan. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dalam keadaan bingung, tiba-tiba matanya tertumpu pada sebuah tas tangan yang tergeletak apa adanya dan tertindih di bawah lengan gadis malang itu. Wawan segera mengambil tas itu dan membukanya. Astaga, ternyata di dalam tas itu berisi sejumlah uang dan perhiasan. Saat itu entah iblis dari mana yang datang merasuki hati Wawan ini, hingga naluri kemanusiaannya tiba-tiba hilang. Sementara sang iblis dengan sangat kuat berbisik di telinganya, menyuruh mengambil uang dan perhiasan milik si gadis. Iya, aku kan sedang butuh uang untuk bayar semester, bisik batin Wawan. Merasa mendapatkan peluang, cepat-cepat Wawan merogoh isi tas itu. Setelah mengantongi uang dan perhiasan milik gadis itu, lalu dibuangnya tas itu ke semak-semak yang tak jauh dari tempat kecelakaan. Tanpa menaruh rasa iba sedikit pun, kemudian ditinggalkannya sosok mayat yang malang itu. Dan dia pun secepat kilat memacu kembali sepeda motornya meninggalkan tempat itu. Dan malam harinya di kamar kosnya, dengan hati berbunga-bunga, Wawan menghitung hasil jarahannya. Lumayan juga jumlahnya. Uang tunai sebesar 2 juta rupiah, sebentuk cincin kawin, dan seuntai kalung emas kini menjadi miliknya. Iblis memang makhluk yang senang menjerumuskan manusia, apalagi jika manusia itu lemah imannya. Begitulah yang dialami Wawan. Dia memang seorang yang tidak pernah beribadah, maka dengan mudahnya dia termakan bujuk rayu sang iblis durjana itu. Apalagi di saat yang sama, pemuda ini memang tengah dirundung masalah keuangan. Uang hasil jarahannya itu tak hanya dia gunakan untuk membayar semester, tapi juga dipergunakannya untuk berfoya-foya. Kini hampir setiap malam dia mengunjungi diskotik yang ada di sepanjang jalan Yosudarso. Setelah menghabiskan minumannya, kemudian dilanjutkan dengan berkencan dengan gadis malam yang biasa menunggu sasarannya di tempat itu. Kini Wawan benar-benar telah jadi pengikut iblis. Bayangkan, dia sekarang sudah bergelimang maksiat, minuman keras dan berzina. Tak pernah dihiraukannya kata-kata yang pernah diucapkan Ade, sahabat dekatnya itu. Padahal sudah berulang kali Ade menasihati agar berhati-hati dengan uang itu. Malahan Ade meminta agar Wawan mengembalikan uang itu. Tapi apakah jawaban Wawan? Kamu ini jangan munafik dan sok jujur. Nomor HP pemilik uang ini sudah mati, dan mayat gadis itu pun pasti sudah dikubur keluarganya. Lantas, kemana aku harus mengembalikannya? Masa aku harus mengembalikannya ke liang kubur? Kamu gila kali ya, jawab Wawan. Ade sempat terkejut mendengar jawaban temannya itu. Setan mana yang telah meracuni hati anak ini, ucap Ade dalam hati. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Wawan, yang selama ini dikenalnya sebagai orang yang santun dan pendiam, bisa berkata seperti itu. Kita kan bisa menghubungi rumah sakit atau kantor polisi terdekat. Dari mereka, kita bisa mengetahui asal-usul gadis itu. Saran Ade tak mau menyerah. Sejenak Wawan terdiam. Ucapan sobat itu ada benarnya. Tetapi Wawan enggan melakukannya. Dia tak sadar bahwa iblis benar-benar telah menguasai dirinya. Keserakahan dan ketamakan telah bertahta di hatinya. Pokoknya, aku tidak akan mengembalikan uang itu. Uang itu adalah rezeki yang diberikan Tuhan kepadaku. Lagi pula, waktu itu tidak ada orang yang melihatku ketika aku mengambilnya. Seandainya tidak aku ambil, pasti ada orang lain yang mengambilnya juga, tanda Wawan. Betul katamu. Orang lain memang tidak melihat kamu mengambil uang itu. Tetapi arwah gadis itu pasti melihatmu. Ingat, suatu saat dia pasti datang kepadamu
untuk mengambil haknya, balas adik. Merinding juga bulu kuduk Wawan mendengar ucapan sahabatnya itu. Tetapi semuanya sudah kepalang baginya. Ibarat nasi, sudah menjadi bubur. Nuraninya telah tertutup. Kamu ini ada-ada saja. Mana ada orang yang sudah mati bisa hidup lagi? Kamu kira ini cerita film? Sahut Wawan. Sebenarnya ada jengkel juga mendengar jawaban sahabatnya itu. Tetapi perasaannya itu dipendamnya dalam hati. Harta memang sering membuat orang jadi lupa daratan, ucapnya dalam hati. Ya, apa boleh buat. Wawan memang sudah lupa daratan. Buktinya dia semakin asik dengan dunianya, dengan uang yang sesungguhnya tidak seberapa jumlahnya itu. Dia rela menceburkan dirinya ke lembah yang hina. Dia tidak tahu kalau uang yang tidak seberapa itu akan habis dalam waktu sekejap. Celakanya, karena sudah ketagihan, sedangkan Wawan sudah tidak punya uang lagi, maka dia nekat menjual cincin dan kalung hasil jarahannya. Padahal selama ini, dia selalu menyimpan benda itu baik-baik, sebab ada sedikit niat di hatinya untuk mengembalikannya kepada yang berhak. Uang hasil penjualan perhiasan itu dia gunakan untuk berfoya-foya, dan setelah uang itu habis, maka datanglah petaka itu. Malam itu Wawan mimpi buruk. Karena mimpinya itu, tepat tengah malam dia pun terbangun. Badannya terserang demam mendadak. Butir-butir keringat dingin seketika membasahi sekujur tubuhnya. Apa yang terjadi? Malam itu Wawan mimpi didatangi oleh si gadis korban kecelakaan. Bahkan pada malam-malam berikutnya, mimpi serupa selalu datang menerornya. Karena menderita tekanan batin yang amat dahsyat, lambat laun tubuh Wawan menjadi kurus kering. Anehnya, sejauh ini Wawan tetap bertahan. Dia tidak mau menceritakan pengalamannya itu kepada orang lain, termasuk Ade, sahabat karibnya. Sampai akhirnya tiba pada suatu malam yang merupakan puncak dari mimpi buruk itu. Gadis itu tidak muncul lagi di alam maya, tetapi dia datang dalam kenyataan. Iya, pas di tengah malam itu, Wawan menjerit histeris. Ketika membuka pintu kamarnya, ternyata dilihatnya sosok gadis itu sedang berbaring di ranjang usang miliknya. Refleks, Wawan hendak berlari, tetapi suara lembutnya menegurnya. Wan, jangan takut. Kamu tidak perlu menghindariku, karena aku sama sekali tidak bermaksud menyakitimu, ucap gadis itu. Wawan kemudian membalikkan badannya. Walau semula dia sangat ketakutan, namun anehnya, keberaniannya itu tiba-tiba kembali muncul. Apa maksudmu? Bukannya kamu ini sudah mati? Tanya Wawan. Gadis itu tersenyum. Iya, aku memang sudah mati, tetapi arwahku masih penasaran karena perbuatanmu. Kamu telah mengambil semua benda milikku, jawab si gadis. Wawan bergidik. Tiba-tiba dia teringat pada kata-kata yang pernah diucapkan oleh Ade tempo hari. Iya, Ade pernah berkata bahwa suatu saat arwah gadis itu akan datang kepadanya. Kiranya ucapan Ade itu menjadi kenyataan. Kini arwah gadis itu sudah berdiri di depannya. Dengar Wan, aku tahu kamu sudah menghabiskan semuanya. Tapi bagaimanapun, kamu harus mengembalikannya kepadaku. Cincin dan kalung itu bukan milikku, tetapi milik kekasihku yang diberikannya kepadaku sebagai tanda pengikat. Perhiasan itu sangat berarti bagiku, juga bagi kekasihku. Tolonglah kembalikan. Gadis itu berkata dengan setengah menghibah pada Wawan yang berdiri mematung dengan lutut gemetaran. Tapi aku sudah menjualnya pada orang lain, jawab Wawan dengan terbata-bata. Perhiasan itu milikku, kamu tidak berhak menjualnya. Ingat, bagaimanapun caranya, kamu harus mengembalikannya kepadaku. Ancam gadis itu sambil menyeringai. Wajahnya yang semula cantik berubah menjadi menyeramkan. Wawan bergidik ngeri, dia benar-benar merasa ketakutan. Baiklah, aku akan mengembalikannya, jawabnya dengan bibir yang keluh. Sosok gadis itu tiba-tiba lenyap dan berganti dengan bau harum bunga Kamboja. Cepat-cepat, Wawan mengunci pintu kamarnya.
Dalam keadaan panik, tiba-tiba dia teringat pada Ade. Keesokan harinya, Wawan segera menemui Ade di tempat kosnya. Mereka memang sama-sama mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Lampung. Kepada Ade, Wawan menceritakan apa yang telah dialaminya selama ini, juga peristiwa yang terjadi tadi malam. Singkat cerita, berkat bantuan Ade, akhirnya Wawan bisa mengetahui identitas gadis itu. Setelah menjual sepeda motor kesayangan yang merupakan harta satu-satunya itu, Wawan berhasil menebus kembali perhiasan yang telah dijualnya itu. Di hadapan keluarga almarhum, dia berterus terang mengakui semua perbuatannya. Setelah meminta maaf, dia pun mengembalikan uang dan perhiasan itu yang telah dijarahnya. Aneh, setelah Wawan melakukan itu, arwah gadis itu tidak pernah muncul lagi, bahkan dalam mimpinya sekalipun. Meskipun peristiwa itu sudah lama terjadi, tetapi dia mengaku tidak pernah bisa melupakannya. Baginya, peristiwa itu merupakan pelajaran yang sangat berharga, yang sekaligus telah membuatnya berubah menjadi insan yang taat dalam beribadah. Demikianlah kisah seorang laki-laki yang didatangi oleh arwah korban kecelakaan karena dia telah mengambil harta milik korban. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya supaya channel ini semakin berkembang. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.